Selamat malam buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan sebagian apa yang sudah saya baca dari jaringan pada hewan yang terdapat di bab 3 di buku biologi. Sebelum saya menjelaskan apa yang sudah saya mengerti dari jaringan hewan tersebut, perkenalkan, nama saya Gracia Octaviani Siregar. Saya kelas 11 6, nomor absen 11. Baiklah, kita masuki yaitu jaringan pada hewan. Pada tubuh hewan tersusun atas beberapa jenis jaringan. Salah satunya jaringan otot. Dalam kehidupan sehari-hari, jaringan otot dikenal dengan daging. Pada saat kita mengonsumsi daging, terdapat daging yang empuk dan daging yang keras. Jaringan otot atau jaringan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manusia memperlakukan daging untuk sumber makanan yang mengandung protein. Yang pertama kita masuki yaitu jaringan otot. Jaringan otot mengandung berkas-berkas sel panjang yang dinamakan serabut otot. Ciri khas jaringan ini pada serabut ototnya memiliki gabungan protein kontraktil yang terdiri atas filamen, aktin, dan miosin. Protein kontraktil ini terletak di antara sitoplasma serabut otot. Sifat jaringan otot adalah elastis. Dapat direnggangkan atau ekstensibilitas, dapat dirangsang atau eksitabilitas, dan dapat menebal atau mendek atau kontraksi. Fungsi dari jaringan otot ini adalah melaksanakan gerak pada tubuh makhluk hidup, memproduksi panas dalam upaya memelihara suhu tubuh dan merenggangkan serta memelihara postur tubuh. Pada umumnya, manusia ini dan hewan vertebrata memiliki 3 jenis otot, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama kita masuki dengan otot lurik. Otot lurik dilekatkan pada tulang oleh tendon. Otot lurik bertanggung jawab terhadap gerakan sadar atau volunteer. Artinya otot ini dapat diatur menurut kehendak kita. Sel otot lurik ini berbentuk silindris, padat, panjang dengan banyak inti yang terletak di tepian sel. Yang kedua, kita masuki dengan otot polos. Otot polos bertanggung jawab terhadap gerakan tak sadar atau involunteer. Otot ini termasuk otot yang tidak dapat diatur menurut kehendak kita. Sel otot polos berbentuk gelondong dengan satu inti di tengah sel. Kontraksi otot polos lambat dan tanpa lelah. Contohnya otot polos terdapat pada organ bagian tubuh. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung bertanggung jawab terhadap gerakan tak sadar atau involunteer. Struktur otot jantung tampak bergaris lintang atau lurik dengan selnya yang bercabang. Yang selanjutnya kita masuki jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang berkembang dari lapisan embrional mesoderm dengan berbagai bentuk. Jaringan ini mempunyai cairan ekstraseluler di mana sel-sel menyusun jaringan tersebar pada jaringan ini. Cairan tersebut dikenal sebagai matriks. Fungsi jaringan ikat adalah sebagai penghubung, penunjang, dan ikat berbagai jaringan dan organ. Yaitu yang pertama, jaringan ikat embrional. Jaringan ikat embrional ini merupakan jaringan terdapat pada individu yang masih berada dalam kandungan induknya. Jaringan ini dikenal sebagai jaringan mesenchyme. Jaringan ini kemudian berkembang menjadi jaringan pengikat lainnya seperti jaringan tulang dan jaringan lemak. Yang kedua, jaringan ikat sesungguhnya. Jaringan ikat sesungguhnya terdiri atas jaringan pengikat longgar, jaringan pengikat padat, jaringan pengikat retikular, dan jaringan lemak. Yang pertama itu
jaringan ikat longgar. Jaringan ini mempunyai ikatan antar struktur yang longgar berupa serat di antara sel-sel dan cairan interselulernya. Yang kedua, jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat memiliki matriks yang berbentuk dari serabut kolagen yang padat. Yang ketiga, jaringan lemak atau adiposa. Jaringan adiposa ini menyimpan lemak di dalam sel adiposa yang relatif berukuran besar. Yang keempat, jaringan serat retikuler, yaitu jaringan serat retikuler tersusun oleh saraf retikuler. Jaringan ini banyak ditemukan di dalam makrofag dan jaringan limfoid. Kita masuki yang ketiga, jaringan pengikat khusus atau penyongkong. Jaringan pengikat khusus ini disebut dengan jaringan penyongkong atau jaringan penunjang. Jaringan ini merupakan jaringan yang mempunyai karakteristik dan fungsi khusus. Contohnya adalah tulang. Tulang rawan dilapisi oleh suatu selaput yang disebut perikondrium yang jarak antar sel-selnya renggang. Sel ini disebut kondrosit. Tulang rawan terbagi atas tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastin. Jaringan pengikat khusus lainnya adalah jaringan darah. Secara fungsional, jaringan darah berbeda dengan jaringan pengikat lainnya. Jaringan darah terdiri atas sel darah dan plasma darah. Sel darah merupakan bagian sel yang padat dari darah, meliputi 45% volume darah seseorang. Sel darah terdiri atas eritosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah atau sel darah pembeku. Plasma darah merupakan bagian darah yang merupakan cairan plasma darah, meliputi 55% volume darah seseorang. Yang ketiga, kita masuki jaringan epitel. Jaringan yang menutup tubuh hewan salah satunya adalah jaringan epitel. Jaringan epitel ini secara umum jaringan epitel terbagi atas dua, yaitu epitel selapis dan berlapis. Berdasarkan bentuknya, setiap epitel ini terbagi lagi menjadi epitel bentuk pipi, epitel bentuk kubus, dan epitel bentuk silindris. Karakteristik jaringan epitel adalah sel-selnya yang berkaitan rapi dan ruang antar sel yang sangat kecil. Jaringan epitel ini merupakan jaringan memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Hal ini ditandai dengan adanya membran basal atau dasar. Di bagian bawah lapisan epitel, membran ini tersusun atas serabut kolagen. Yang terakhir kita masuki dengan jaringan saraf. Jaringan hewan yang lainnya adalah jaringan saraf. Hewan dapat merasakan kondisi lingkungannya karena adanya jaringan saraf yang menyusun tubuhnya. Jaringan saraf ini terdiri atas sel saraf atau neuron dan sel pendukung atau neuronglia. Jaringan saraf berkembang dari lapisan endoderm embrio. Neuron diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan jumlah atau jenis polarnya. Berdasarkan fungsinya, neuron ini dibedakan atas neuron sensorik atau aferen,
neuron motorik atau eferen, dan neuron konektor atau interneuron atau asosiasi. Berdasarkan polar atau ujungnya, neuron ini dibagi lagi menjadi unipolar, bipolar, dan multipolar. Impuls dalam suatu sel saraf berjalan dan dendrit badan sel dan sepanjang akson yang melalui selubung mielin antara saraf satu dengan yang lain terdapat hubungan. Baiklah, sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Jika ada perkataan saya yang kurang atau tidak pas dengan apa yang saya sampaikan, apa yang saya baca, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Sekian dari apa yang saya jelaskan. Terima kasih dan selamat malam.